Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum melanjutkan materi, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang kemarin? Apakah sudah cukup untuk dimengerti? Baik, jika sudah dimengerti semua, kita akan lanjutkan hari ini dengan membahas materi mengenai naratif teks. Apa sih naratif teks itu? Ada yang tahu mungkin? Oke, Miss akan menjelaskan kepada kalian. Tolong semuanya kameranya dinyalain ya. Mau sekalian Miss absen. Oke, sudah hadir semua? Oke, jadi naratif teks adalah cerita fiksi atau cerita karangan yang dibuat untuk menghibur pembaca. Naratif teks biasanya kita jumpai dalam bentuk dongeng, cerita rakyat, maupun cerita fiksional lainnya. The purpose of the narrative text is already set to convert readers in the story of sequential events leading up to the climax and finally to the conclusion. Generic structure dari narrative text yaitu narrative text mempunyai 3 susunan struktur seperti berikut ini. Bisa dilihat di PPT-nya ya. Orientation bagiannya. Jadi yang pertama, orientation berisi tentang pengenalan tokoh-tokoh, latar belakang, tempat dan waktu dari cerita, seperti siapa, apa, kapan, di mana. Dan yang kedua ada complication. Pada bagian complication, masalah-masalah mulai muncul dan harus diselesaikan oleh tokoh utama pada cerita tersebut. Dan yang ketiga ada resolution. Resolution adalah di mana cerita berakhir. Pada bagian ini masalah terselesaikan oleh si tokoh utama. Dalam bagian resolution juga biasanya terdapat moral value atau nasihat dari cerita tersebut yang biasa disebut dengan coda. Sekarang kita mulai dari penggunaan grammar dalam naratif teks. Dalam naratif teks, kita harus menggunakan bentuk lampau atau past, karena cerita ini merupakan cerita karangan atau fiksi. Bentuk tenses biasa menggunakan past perfect, past continuous, past perfect continuous, atau biasa past future continuous. Semua aturan ini tidak harus dijadikan sebagai acuan karena tenses itu mengacu kepada kondisi dan situasi pada kalimat. Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri naratif teks. Naratif teks menggunakan action verb dalam bentuk past tense, misalnya walk, said, wandered, dan sebagainya. Menggunakan nouns tertentu sebagai kata ganti orang, hewan, benda tertentu dalam sebuah cerita. Misalnya, the princess, the prince, the girl, the queen, dan sebagainya. Menggunakan adjective yang membentuk noun phrases, misalnya the red, the reading hood, dan sebagainya. Menggunakan time connective dan conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadian, misalnya before, after, then, next, soon, dan lain sebagainya. Mengerti kan? Oke. Menggunakan adverbs dan adverbial phrase untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa. Misalnya on the sea, in the mountain, there, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam paragraf naratif. Secara umum, paragraf naratif ini dibedakan menjadi 2 kategori lainnya sebagai berikut. Ini belakang, oke? Paragraf naratif urutan waktu. Paragraf naratif menurut urutan waktu menonjolkan sisi urutan waktu terjadinya peristiwa tersebut.
Hal tersebut sering disebut dengan istilah kronologi. Kata-kata yang menunjukkan penanda waktu antara lain itu sebagai mulai besok, 2 minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, atau pukul 10 kemarin, serta juga nanti gitu. Paragraf naratif ini dapat berupa fakta serta fiktif naratif. Fakta ini berupa biografi atau autobiografi suatu tokoh, dan naratif fiktif ini berupa karya sastra yang membentuk prosa seperti misalnya cerpen, novel, atau drama. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, misalkan memberikan satu contoh naratif teks. Seperti yang kalian lihat di PPT, itu udah terstruktur ya naratif teksnya. Yang pertama, orientation. Kenapa di situ ada orientation? Karena orientation itu kan berisi tentang pengenalan tokoh, latar belakang, latar tempat. Nah, di situ kan ada tuh a very long time ago. Dari situ aja tuh udah, oh ini latar belakang tempatnya gitu kan. Nah, yang kedua tuh ada complication. But one day, itu tuh kan kayak but one day the wife and the son of the farmer got sick. Kayak udah mulai masuk ke masalahnya gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada resolution. Resolution itu kan ending dari sebuah cerita gitu kan, kayak masalahnya tuh udah terselesaikan. Nah, di contoh yang Miss kasih ini tuh udah terstruktur, dan coba kalian pahamin lagi. Kalau emang belum paham bisa tanya sama Miss. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Jika tidak, Miss akan memberikan tugas untuk minggu depan. Tugasnya yaitu membuat contoh naratif teks, dan tolong untuk dijelaskan struktur bagian-bagiannya. Kalau ada yang belum jelas bisa chat Miss langsung ya. Oke, sekalian untuk hari ini, terima kasih buat yang sudah hadir di kelas Miss. Miss pamit ya. Wassalamualaikum.